Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Kadek Widya CSPD, saya guru di SMK Negeri 1 Sawan, sebuah sekolah di Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Saya mengempu pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 12. Selain sebagai guru, saya juga dipercaya sekolah sebagai wakil kesiswaan di SMK Negeri 1 Sawan. Saya juga aktif di kegiatan pramuka sebagai pembina, dan saya juga aktif membina anak-anak muda dalam organisasi YCI, Youth Conservation Initiative SMEKSA. Dan hari ini saya memberanikan diri untuk mengikuti apresiasi guru inspiratif dengan karya mengatasi learning loss dengan implementasi PJBL dan apel pagi. Berbagai studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas secara langsung menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan PJJ. Korban terbesar dari pandemi ini dalam dunia pendidikan adalah para siswa. Siswa kesulitan berkonsentrasi atau menjaga fokus belajar dari rumah karena banyaknya gangguan dan godaan. Dengan keadaan demikian, beberapa guru justru semakin banyak memberikan tugas kepada siswa. Siswa jadi kebingungan bagaimana cara mengerjakan tugas, apalagi jika media yang disiapkan oleh guru seadanya saja atau bahkan tidak ada sama sekali. Peran motivator dan pembimbing yang biasanya diperankan oleh guru tidak bisa digantikan oleh ayah, ibu, atau saudara mereka karena adanya ikatan emosional yang kuat sehingga orang tua cepat kehilangan kesabaran saat mengajarkan anaknya. Siswa kehilangan identitasnya sebagai siswa, kehilangan minat belajar dan keingintahuannya tentang pelajaran, serta kehilangan kesempatannya bersosialisasi dan berkolaborasi. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa jenuh dan stres akibat isolasi berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi pada diri siswa serta hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Sejak Agustus 2020, sekolah mulai mendorong guru-guru untuk berkolaborasi dalam Project Based Learning sebagai respon dari Kemendikbud nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum darurat. PJBL menjawab kekhawatiran guru mengenai efek pandemi yang menimbulkan potensi learning loss pada diri siswa. Pada PJBL tahap awal, saya berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Matpel PKN dan Bahasa Indonesia. Dalam pelaksanaan PJBL kami tidak berfokus pada hasilnya, kami berfokus pada prosesnya. Saya yakin PJBL bisa merangsang siswa untuk belajar dengan nyaman tanpa memikirkan banyak tugas, sehingga kekhawatiran akan efek learning loss pada diri siswa bisa sedikit berkurang. Adapun langkah-langkah pelaksanaan PJBL adalah: pertama, saya menyederhanakan kurikulum secara mandiri dengan memilih KD yang paling esensial dimunculkan di kelas 12, sejalan dengan arahan Mas Menteri dalam pelaksanaan kurikulum darurat. Kemudian, kami sinkronkan KD antar matpel yang berkolaborasi, menentukan proyek, mensosialisasikan proyek ke siswa, membagi tugas mengajar dan pembimbingan, melaksanakan evaluasi. Kami berkolaborasi dalam pembinaan proyek, saling menguatkan, saling mengaitkan materi dalam pembelajaran. Memasuki tahun ajaran 2021-2022, kolaborasi PJBL sudah merangkul semua mata pelajaran di setiap tingkat dalam satu kompetensi keahlian. Menyamakan persepsi dan pandangan serta penentuan proyek yang tepat bagi siswa agar mengakomodir semua matpel adalah tantangan terbesar. Masalah ini terpecahkan karena kami menyadari bahwa sekolah vokasi atau SMK bertujuan untuk mencetak siswa yang BMW, yaitu bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha, bukan sekolah pencetak ahli agama, ahli matematika, atau sebagainya. PTMT di SMK Negeri 1 Sawan benar-benar efektif dilaksanakan mulai tanggal 11 Oktober 2021. Siswa terbagi dalam jadwal luring A dan luring B, serta pembelajaran daring tetap terlaksana bagi siswa yang tidak mendapat giliran belajar luring. Pembelajaran daring masih diefektifkan via WA Group, Zoom atau Google Meet, dan LMS Kejar ID. Sebelum pembelajaran, siswa melaksanakan apel pagi yang dilaksanakan oleh OSIS dan didampingi oleh kesiswaan.
Apel pagi menurut saya sangat penting dilakukan untuk mengatasi learning loss, utamanya pada sikap disiplin siswa, pengendalian jati diri siswa, dan rasa nasionalisme siswa. Kegiatan apel pagi bisa menunjang terwujudnya visi pendidikan Indonesia, yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Rangkaian apel pagi dimulai dengan pengaturan barisan dan jarak agar sesuai dengan prokes, dilanjutkan dengan sembahyang, hormat kepada bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan satu lagu nasional, dilanjutkan dengan yel-yel SMK atau Smeksa sebagai pembangkit semangat belajar, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian inspirasi pagi dan review inspirasi pagi dari peserta, dan terakhir diakhiri dengan silent. Inspirasi pagi dan silent rutin dilakukan sebelum maupun setelah PTMT. Sebelum PTMT, inspirasi pagi dibagikan melalui WA Group, kemudian inspirasi pagi disiapkan oleh anggota OSIS secara bergantian. Inspirasi pagi disiapkan dalam dua bahasa atau bilingual, yaitu Inggris Indonesia dan bahasa Bali Indonesia. Kegiatan inspirasi pagi adalah upaya untuk mengasah nalar kritis siswa, daya imajinasi, kreativitas, kemandirian, dan tanggung jawab siswa. Setelah PJPL pun, siswa saya amat lebih ceria karena beban tugasnya sudah banyak berkurang. Hal-hal tersebut adalah upaya untuk mengatasi learning loss siswa dalam hal kehilangan jati diri sebagai siswa dan learning loss dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan GSM. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan, pulihkan negeri Indonesia tercinta.